Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita awali dengan doa thalaqul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa rzuqni ilman yanfa'uni. Na'udzu imam yang dimuliakan Allah serta staf wilayah Haji Syafi'i yang dimuliakan Allah. Demikian pula para ikhwan, para akhwat yang hadir pada majelis ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah dapat menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah, ya. Ibadah yang disebut Rasul sebagai dalam jaminan Allah. Orang yang menunaikan sholat subuh maka insya Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para ikhwan, para sekalian, barangkali boleh kita lanjutkan kajian bara subuh kemarin. Masih ingat tema yang disampaikan oleh Ustaz Tulus kemarin terkait tentang, maaf ya, ada yang masih ingat al-afu, maaf. Di suasana Idul Fitri, saling memaafkan terasa sekali. Bahkan ketika memasuki bulan Ramadan, kaum muslimin satu sama lain, kalau sekarang saling kirim WA atau dipasang di Facebook, mohon maaf, saling mengikhlaskan gitu ya, saling merelakan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, sampai di bulan Syawal juga demikian. Nah, para hamba Allah sekalian, ada satu hal yang ini mesti kita dapatkan ketika kita mengakhiri Ramadan, kemudian masuk di bulan Syawal. Jika ini tidak kita dapatkan, maka apa nilai puasa kita? Apa nilai ibadah Ramadan kita? Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Nah, ini kita kembalikan pada ayat terkait tentang perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini semacam target yang harus kita pasang. Begitu kita masuk Ramadan, maka kita harus siap-siap untuk menjadi orang yang bertakwa. Apapun bentuk, rupa, serta perilaku kita ketika sebelum Ramadan, ini harus kita bedah habis. Kita poles sedemikian rupa, kita bentuk dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Begitu akhir Ramadan, maka kita mesti mendapatkan takwa. Gitu kan? Apakah pasti dapat takwa? Belum tentu. Kata Rasul, khonima'af, celaka. Ada 3 hal yang disebut Rasul, tapi satu di antaranya adalah seseorang yang dia menjumpai Ramadan
namun sampai Ramadan itu berakhir dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia gitu. Ya, kalau tidak mendapatkan ampunan, bagaimana dia akan mendapatkan takwa kan? Nah, para ikhwan, takwa itu kita lihat saja bagaimana aplikasinya. Dua orang anaknya Nabi Adam alaihissalam yang mereka ditantang oleh Allah untuk menikahi saudaranya, gitu kan? Ini sebenarnya perkaranya si Qabil ya. Qabil tidak mau menikahi saudara silangnya, tetapi dia ingin menikahi saudara yang selahir dengan dia. Pada waktu itu Nabi Adam menyampaikan bahwa pernikahan itu harus silang gitu kan. Ya mungkin karena bentuknya lebih cantik yang selahir dengan dia, maka dia maunya dengan saudarinya itu. Ditantang oleh Allah, oleh Nabi Adam alaihissalam untuk menyampaikan kurban. Nah ini para ikhwan, ini ternyata menjadi satu patokan kita. Takwa itu sejak awal sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyembahan kepada Allah SWT. Sejak awal kehidupan manusia, Allah tantang itu untuk menyampaikan kurban. Diterimalah salah seorang dari dua kurban tersebut. Ya ini kurbannya Habil. Kenapa diterima? Karena Habil menyampaikan kurbannya itu dengan dasar takwa. Bagaimana bentuk takwanya? Dia memberikan yang terbaik dan dia dengan penuh rasa takut, dan ini terbukti ketika saudaranya itu akan membunuh dia gitu ya. Akan mengancam dia untuk membunuh si Habil itu. Habil tidak membalas, tetapi dia takut kepada Allah SWT. Dan dia mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi takwa itu adalah para hamba Allah sekalian. Kalau kita lihat dari pelajaran ini, takwa itu adalah kondisi hati yang menyebabkan kita melakukan sesuatu karena takut kepada Allah, dan membuat kita meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah. Kalau para ikhwan, para akhwat bangun sholat subuh berat sekali, tetapi dia takut kepada Allah. Kalau dia tetap enak-enakan tidur di tempat tidur, dia abaikan itu azan berkumandang, dia lanjutkan tidurnya. Dia takut kalau itu dia lakukan, dia takut akan tertimpa dosa, azab dari Allah. Kemudian dia paksakan dirinya, dia bangun, dia wudhu, dia sholat, berangkat ke masjid bagi yang muslimin. Maka itulah takwa, seseorang yang takut kepada Allah sehingga dia mengkondisikan dirinya untuk melakukan sesuatu. Atau dia ingin benar menikmati sesuatu, tapi dia tahu itu bukan milik dia. Hatinya sedemikian rupa ingin mengambil barang itu. Lantas kemudian dia ingat kepada Allah, kalau aku ambil ini maka aku maksiat kepada Allah. Kemudian dia tinggalkan perbuatan itu. Para hamba Allah sekalian, kondisi hati yang demikian, yang dia hindari suatu perbuatan karena dia takut kepada Allah, itulah benih-benih takwa. Nah kira-kira udah dapat belum tuh? Habis Ramadan yang siang malam gitu jungkir balik nih ibadah kan, bahkan 10 hari yang terakhir salat malamnya di akhir waktu ya, sedang juga kan. Apalagi kalau imamnya panjang-panjang ayat, memang salat malam itu memang disunahkan panjang. Jadi kalau para ikhwan itu sudah siap-siap salat tarawih, siap-siap untuk yang panjang. Kalau salat wajib enggak, salat wajib memang disunahkan pandang makmumnya, sunnahnya itu memang sesuai dengan kemampuan makmum yang paling lemah. Tapi kalau salat malam, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih itu memang disiapkan untuk panjang. Jadi kalau ikut berarti kita siapin untuk yang panjang, gitu kan? Sampai siang pun kita ibadah kepada Allah, para hamba sekalian.
Itu untuk mengkondisikan hati kita agar takut kepada Allah SWT. Udah ada belum terasa dalam hati itu kondisi itu? Kalau belum, alhamdulillah masih serembe ya gitu kan, nggak terasa kalau berbuat dosa itu, atau nggak terasa, azan itu nggak terdengar, nggak terasa, tetap ya nyaman ya gitu kan, melakukan aktivitas kita. Nggak terasa ketika ada tawaran untuk melakukan sebuah kebaikan, nggak terasa kita tinggalkan itu. Hati-hati, itu hati yang beku itu. Nah, para hamba Allah sekalian, takwa tidak seperti itu. Ya, memang takwa tidak nampak dalam hati. Takwa hahuna kata Rasul, dalam dadu. Tetapi takwa itu bisa dirasakan. Tadi yang saya katakan, gejala-gejala itu bisa kita rasakan. Kemudian para hamba Allah sekalian, takwa itu Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran bagaimana sifat dan cirinya. Jadi dia punya tanda. Nah, ini diantaranya. Satu hal saja. Kemarin yang disampaikan dengan Ustaz Tulus, ternyata salah satu ciri orang yang bertakwa yakni wal afina anin nas. Ada 4 kalau tidak salah dalam Quran surah Ali Imran itu 133 sampai 135. Satu di antaranya wal afina anin nas. Orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Para ikhwan, kalau nggak salah dulu pernah saya sampaikan, dalam Al-Quran itu nggak ada ayat yang menyebutkan meminta maaf, itu tidak ada. Itu cari dalam Al-Quran. Kata maaf dalam Al-Quran itu sangat banyak. Kemarin saya tulis menyampaikan surah Asy-Syura ya. Ada beberapa disebutkan di situ menggunakan kata khafara dan juga mengatakan kata al-afu. Dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang memerintahkan untuk meminta maaf kepada orang, tidak ada. Yang ada adalah khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf, perintahkan untuk berbuat baik orang lain, gitu ya, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahat. Jadi atau wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang ada adalah memberikan maaf kepada orang lain. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan memberikan maaf adalah sebaik-baik akhlak. Dalam tafsir Al-Misbah juga disebutkan memberikan maaf itu adalah keluhuran budi seorang hamba. Kenapa memberi maaf itu adalah sebaik-baik akhlak? Kenapa kira-kira? Kenapa Bang Hulis? Orang yang memberi maaf itu adalah sebaik-baik akhlak. Ngapalah kira-kira? Karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa in tasbiru lahu khairul sabirin. Karena kata Allah, kalau kau ingin membalas, maka balaslah setimpal dengan apa yang ditimpakan kepadamu. Seseorang yang mendapatkan kezaliman, dia boleh membalas setimpal dengan apa yang dia kena zalimi itu. Boleh, hak dia. Tetapi kalau dia memaafkan, dia mau bersabar dengan cara memaafkan, lahu khairul sabirin. Itu yang terbaik. Jadi kenapa orang yang maaf itu sebaik-baik akhlak? Karena dia memilih untuk melakukan yang terbaik, padahal dia boleh membalas. Tetapi orang yang takwa itu, dia memilih yang terbaik, meskipun ada pilihan bagi dia untuk meluahkan amarahnya, memberikan rasa dendamnya barangkali. Dia boleh kok membalas setimpal. Tetapi karena dia takut kepada Allah, dia ingin yang terbaik di sisi Allah, dia memaafkan manusia. Makanya ini alat yang terbaik. Dan ini adalah ciri orang yang bertakwa.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegera, Masya Allah, kepada ampunan dari Tuhanmu dan jannah, surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Ini cirinya, dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra. Ini tidak usah kita bahas lah itu. Saya cuma membahasnya ini. Orang yang berinfak dalam situasi sempit dan lapang gitu ya. Wal kaziminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya, juga nggak usah kita bahas lah. Mungkin nanti. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ini ciri orang bertakwa. Dalam ayat ini, ayat yang 134 ada 3 hal. Yang ketiganya adalah memaafkan manusia. Nah, terus yang terakhir, para ikhwan, dalam Al-Quran atau dalam literasi agama kita, memberikan maaf atau memberikan ampun ya, memang menggunakan 2 kata ya, al-afwa dan ghafar. Allah juga demikian. Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Pemaaf. Ada kupasan yang cukup bagus dalam sebuah tafsir. Ternyata kira-kira mana yang lebih levelnya gitu ya, memberikan ampun kepada seseorang atau memberikan maaf kepada seseorang dari segi katanya, levelnya lebih tinggi mana kira-kira? Kalau ampun, ghafar, itu artinya menutup. Jadi kalau kita mengampuni seseorang, kita menutup kesalahannya, dan tutup kesalahannya. Kira-kira kalau ditutup tuh masih ada nggak barangnya? Masih ada. Kalau al-afa itu menghapus. Jadi kalau Allah Maha Pemaaf, Allah itu menghapus kesalahan kita. Kalau sudah dihapus, kira-kira ada enggak barang? Enggak ada lagi. Oleh karenanya para ikhwan, seseorang yang memaafkan orang lain, itu dia sudah menghapuskan, bahkan ke dalam hatinya pun dia sudah hapus itu. Ada seseorang minta maaf, dimaafkan sama dia. Tapi dalam hati, kau, pada aku tak ingat. Ini bukan memaafkan, ini basa-basi ini. Kalau seseorang memaafkan orang lain, dia telah hapus segalanya. Dia buka lembaran baru persahabatan antara satu sama lain. Para Allah sekalian, betapa Allah memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita untuk mengamalkan akhlak yang paling mulia. Betapa banyak pada masa Rasul dahulu orang yang dikisos, atau para sahabat, dia berhak untuk mengatakan dia dikisos. Kan dia telah melakukan kesalahan membunuh saudaranya. Tetapi dia memberikan maaf, dimaafkannya. Hilang perkara kisos tadi menjadi maaf dengan membayar tebusan gitu ya. Para Allah sekali. Ingat apalah hasilnya. Gitu ya, membaca cara Rasul kan. Betapa Rasul dan para sahabat itu disiksa di Mekah, ya kan? Masya Allah, 13 tahun Rasul berjuang, berjihad, mempertahankan akidah, beribadah di Mekah. Para ikhwan mau cerita apalah di Mekah itu, semuanya menyakitkan kita mendengar, membaca. Betapa kejamnya orang kafir Quraisy. Kalau Rasul ingin membalas ini, boleh. Mereka sudah berkumpul ketika Fathu Mekah, berkumpul di depan Rasul. Mereka sudah tidak berdaya. Rasul tanya, wahai orang-orang Quraisy, kira-kira aku yang akan kami timpakan kepadamu. Rasul masih jelas dalam ingatan Rasul itu bagaimana sikap mereka. Orang-orangnya masih ada di situ. Para sahabat yang mengalami juga masih ada. Ibnu Mas'ud masih hidup. Para sahabat yang lain juga masih hidup. Ammar bin Yasir masih hidup. Enggak kayak Ammar bin, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ammar bin Yasir itu, Yasir sekeluarga, Yasir dan semuanya, na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, betapa mereka itu disiksa dan sedemikian rupa.
dibunuh di depan anaknya Ammar. Kerabat-kerabat yang membunuh itu masih ada. Ketika Fathu Mekah, Rasul memaafkan mereka, bebas kalian. Ini maaf, wal afina anas. Dan ini sikap yang mesti kita miliki ketika kita ingin mendapatkan gelar takwa. Tidak mungkin takwa itu tanpa hati kita dihiasi dengan perasaan. Jadi salah satu ciri akhlak bagi orang-orang yang bertakwa adalah memiliki maaf. Mulai dari memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita sebagai anak memaafkan orang tua, ada juga kan anak itu yang dendam sama orang tua, masing menggerundel gitu ya. Atau orang tua memaafkan kesalahan anak, istri memaafkan suaminya, suami memaafkan istri, ikhwan memaafkan ikhwan yang lain, akhwat memaafkan akhwat yang lain, memaafkan tetangga dan seterusnya. Masa memaafkan? Kita buka lembaran baru. Begitu masuk 1 Syawal, kita ingin menjadi orang yang bertakwa, hilangkan semua dendam, maaf. Kita pahami wal afina 'anil nas itu bagian dari sifat takwa yang tidak harus ada dalam hati orang yang bertakwa. Ini akhlak yang paling mulia. Kita hapus kesalahan, belajarlah kita. Nah, para ikhwan, di jamaah ini memang siapa bilang di jamaah itu enggak ada saling tengkar sana sini. Di mana-mana ada kan? Di mana yang enggak ada. Kita mulai dari yang paling supah lah gitu ya, paling besar supah. Makin besar makin banyak perkaranya itu, perkara ukhuwah. Tanyalah amir ukhuwah yang paling tahu. Kita sih mungkin tak tahu, amir ukhuwah tahu. Tahu deh semua itu masalah. Amir ukhuwah sama amirnya. Supah. Tahu di Jakarta ya Supah. Cilengsi, Supah Lampung, lagi Supah Tanjung Sari. Yang di Pontianak nih Supah Parinaim. Nah di sini Supah Sungai Batang. Supah Sungai Supah mana lagi? Singkawang. Tentu saja Supah Singkawang gitu ya. Tanya. Nah ada ke perkara ukhuwah. Banyak. Ini kalau kita tidak amalkan wal afina 'anil nas, para hamba Allah sekalian. Jadi Masya Allah rugi sekali gitu. Jadi pun sulit mau dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Tidak bisa kalau dia tidak memiliki. Dalam Islam itu kalau memang tak mampu langsung memaafkan, kita dikasih jatah 3 hari. Ini manusiawi. Jadi Allah memberikan jatah kemanusiaan kita itu 3 hari. Jatah kemanusiaan itu 3 hari. Berantem sama si Fulan, pokoknya dah manas betul. Ya tidak mungkin juga lah langsung maaf, langsung salaman, langsung macam anak kecil itu kan, orang tua kan tidak mungkin, tetap masih mengganjal di dada, berat sekali kan. Nah, kalau memang tidak mampu langsung saling memaafkan, Allah kasih jatah 3 hari. Kata Rasul 3 hari, 3 hari jatuh. Yang tak seneguran tuh, nah itu 3 hari itu. Setelah itu dikasih tantangan oleh Rasul, siapa yang paling dulu mengulurkan tangan memberikan salam, dia yang terbaik. Nah, siapa mau jadi yang terbaik? Dalam hati ini masih betul. Kenapa makin berat para ikhwan? Banyak tuh kiri kanan kita atas bawah itu yang gosok-gosok, tak nampak barangnya. Setan digosok-gosoknya gitu. Makin yang dulu udah kita hilangkan tuh dibongkarnya gitu. Yang kecil ya dibesar-besarkan. Yang satu aja kesalahan tuh jadi banyak. Tadi kesalahan cuma 1, setelah setan gosok jadi 12. Besok jadi 13. Ya dulu bahkan waktu kecil dulu waktu main. Ingat lagi. Nanti setan tuh. Hari ketiga Pak Ikhwan, siapa yang paling dulu menegur, dia yang terbaik. Di Ikhwan tuh harus diamalkan. Makanya Amir Ikhwan nanti harus melihat. Ini ku tengok udah 2 hari setengah ini. Besok kalau terjadi Amir Ikhwan, kalau masih dia, nah tangkap dia, hadapkan sama Amir Ikhwan. Kalau ini mau dosa dia. Karena kalau sudah lewat 3 hari, itu sudah tidak manusiawi lagi. Itu sudah berhubungan dengan syariat, haram hukumnya sudah. Nah, bagaimana pula kita sholat sama-sama,
ngaji juga, zikir juga. Tapi dosa yang gampang itu kita pilih hari. Lebih dari 3 hari kita Rasul tak boleh lagi lah. Sama dengan buku itu. Di Ikhwan tak boleh. Nah, Pak Ikhwan di jamaah pun harus seperti itu. Masya Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk saling memaafkan. Apalagi di suasana Idul Fitri. Idul Fitri itu para ikhwan adalah kembali fitrah, kembali sebagaimana penciptaan. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk persis sebagaimana dulu kita waktu dilahirkan, masih murni. Itu ada yang mengatakan kan kembali suci, boleh. Tetapi yang paling penting menurut saya, kembali fitrah itu, kembali naluri ibadah kita sebagaimana sedia kala. Karena memang manusia dicipta itu, naluri awalnya itu untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan belum kita dilahirkan, belum kita berbentuk seperti ini, Allah telah mengambil janji daripada kita. Alastu birabbikum qalu bala. Itu fitrah kita. Jadi bukan hanya sekedar kembali suci, hilang dosa, bukan hanya itu, tetapi hasrat untuk beribadah itu kembali seperti sebagaimana kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan ini tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi mudah beribadah, mudah tersentuh, mudah diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita amalkan saat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.